Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Putri Damayanti, bernomor NIM 2307313 dari Program Studi Logistik Kelautan dari kelas LKB. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Sistem Logistik Kelautan Nasional mengenai materi RAPFIS. Sebelum kita bahas RAPFIS, jadi RAPFIS itu merupakan singkatan dari Rapid Appraisal Cost Fisheries. Itu adalah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi keberlanjutan sumber daya perikanan dan pengelola perikanan. RAPFIS itu menggunakan pendekatan multidimensional scaling atau disebut MDS untuk mengukur dan menggambarkan kondisi keberlanjutan suatu sistem perikanan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan. Nah, tujuan dari penggunaan RAPFIS ini adalah untuk mengevaluasi keberlanjutan RAPFIS, membantu menilai apakah suatu sistem perikanan keberlanjutan atau tidak dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhinya. Nah, di dalam artikel yang akan saya bahas itu, artikelnya itu berjudul Evaluasi Berkelanjutan Ekosistem Mangrove Menggunakan RAPFIS di Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Nah, di dalam artikel tersebut membahas bagaimana cara menilai keberlanjutan hutan mangrove di Desa Ujung Piring, Bangkalan menggunakan metode RAPFIS. Mangrove di sana punya peran penting untuk melindungi pantai di rumah bagi biota laut, bahkan membantu mengurangi perubahan iklim. Tapi sayangnya kondisi mulai rusak karena alih fungsi lahan dan kurangnya. Nah, untuk kita tahu seberapa keberlanjutan ekosistem ini, maka kita perlu menggunakan metode RAPFIS. Singkatnya itu adalah untuk mendapat nilai keberlanjutan dari berbagai suatu dimensi. Dimensi yang aku pakai itu ada 4. Yang pertama itu dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi kelembagaan. Nah, selanjutnya aku akan bahas mengenai dari RAPFIS yang udah aku buat Excel. Nah, pertama itu kita ke RAPScore. RAPScore itu udah bagian dari si RAPFIS-nya. Jadi setelah kita buat, jadi sebelum masuk ke si RAPScore ini, kita tuh perlu masuk dulu ke RAPFIS-nya di bagian sini. Pokoknya, nah setelah itu udah jadi nih. Nah, kita buat nih. Nah, kebetulan aku bikin 26 nama responden ini di sini, dan untuk dimensinya itu ada 4 dimensi yang aku pakai. Yang pertama dimensi ekologi, yang kedua ada dimensi ekonomi, yang ketiga ada dimensi sosial, serta yang keempat ada dimensi kelembagaan atau etika. Nah, di dimensi ekologi itu aku pakai 2 indikator. Yang indikator pertama itu ada kerapatan mangrove, yang kedua itu ada rehabilitas ekosistem mangrove, dan yang kedua itu ada dimensi ekonomi. Nah, di dimensi ekonomi itu indikator yang pertamanya itu tentang rata penghasilan masyarakat. Di indikator keduanya itu ada keterlibatan stakeholder. Nah, di dimensi ketiga itu ada dimensi sosial. Dimensi sosial sama juga ada 2 indikator. Ya, indikator yang pertama itu ada dampak sosial, yang kedua itu ada pengetahuan masyarakat. Nah, dan yang terakhir itu ada dimensi yang aku pakai itu dimensi kelembagaan atau etika. Di sini tuh ada 2 indikator juga. Yang pertama itu indikator keterlibatan lembaga masyarakat. Yang kedua itu ada komitmen Pemda untuk konservasi. Nah, setelah kita udah bikin rep score-nya itu, kita masuk otomatis bakal ngebentuk ke rep analisis. Nah, yang pertama bakal aku bahas itu tentang ekologi, dimensi ekologi dulu ya. Nah, di dimensi ekologi ini bisa dikatakan dekat di rep analisisnya, dan dia menghasilkan skor di 60,21447 yang dimana itu termasuk cukup berkelanjutan. Nah, yang kedua itu yang kedua itu ada rep analisis dari ekonomi. Rep analisis dari dimensi ekonomi itu menghasilkan 2,801629 yang dimana itu memaparkan bahwa si suatu dimensinya itu tidak berkelanjutan. Yang ketiga itu ada rep analisis sosial. Rep analisis sosial itu menghasilkan skor 3,837625, dan di sini juga tidak berkelanjutan karena hasilnya sangat kecil. Dan yang keempat itu ada rep analisis kelembagaan atau etika. Nah, di sini tuh menghasilkan
39,47639 yang dimana skor tersebut itu masih kurang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada leverage ekologi. Di leverage ekologi ini ada diagram yang dimana diagram di bagian ekologi itu yang paling berpengaruh yaitu di kerapatan mangrove karena dia menghasilkan yang paling besar dan ini cukup berkelanjutan. Di leverage attribute di bagian dimensi ekonomi itu yang paling berpengaruh adalah rata penghasilan masyarakat. Ini kurang berkelanjutan. Nah, yang di bagian leverage sosial di dimensi sosial itu yang paling berpengaruh yaitu di bagian pengetahuan masyarakat. Ini cukup berkelanjutan. Terakhir itu di bagian leverage kelembagaan. Di bagian leverage kelembagaan yang paling berpengaruh dan paling besar skornya yaitu ada di keterlibatan lembaga masyarakat. Jadi keempat tersebut masih hasil yang ekologi itu masih cukup ekologi itu cukup berkelanjutan. Yang rep analisis itu masih tidak berkelanjutan karena hasilnya yang sangat kecil. Yang rep analisis itu tidak berkelanjutan karena hasilnya seperti rep ekonomi. Dan yang terakhir itu di rep etikal atau rep kelembagaan. Dia hasilnya di kurang keberlanjutan. Di bagian ekologi itu cukup berkelanjutan, tapi perlu ditingkatkan lewat rehabilitas rutin. Di bagian dimensi ekonomi, itu pendapatan masyarakat muda dan stakeholder kurang terlibat, dan di bagian sosial dan kelembagaan itu masyarakat cukup sadar pentingnya mangrove dan lembaga lokal cukup aktif. Nah, sekian pembahasan yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.